Ya, semangat pagi ya Dede. Sehat selalu untuk kalian semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Top Mat. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya buat dua video. Ya, video pertama membahas soal nomor satu, 2, dan 3. Video yang kedua membahas soal nomor 4. Dan video sekarang adalah membahas soal nomor 5 dan seterusnya. Ya, oke. Satu sudah, dua sudah, tiga sudah, empat sudah, dan sekarang nomor 5 ya. Tentukan nilai M agar garis-garis berikut menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 8, Y min 8 sama dengan 0. Nah, pada pembahasan sebelumnya, saya menggunakan diskriminan untuk hal tersebut. Nah, jadi saya ulang sedikit ya. Kalau suatu garis ya menyinggung lingkaran, syaratnya apa kemarin adik-adik? Diskriminan sama dengan 0 ya, dengan cara mensubstitusi persamaan-persamaan garis ini ke dalam lingkaran. Nah, lalu cari diskriminan sama dengan 0. Nah, itulah syaratnya ya. Ya, kadang-kadang ini sulit dilakukan, kadang-kadang bisa dilakukan lebih mudah dengan cara yang lain gitu ya. Cara yang lain ini adalah mencari jarak titik pusat ke garis gitu ya. Nah, oke, akan saya gunakan metode ini sekarang ya. Jadi konsep menyinggungnya begini ya. Nah, ini ada sebuah lingkaran. Ya, misalkan pusatnya saya sebut X1, Y1 gitu ya. Nah, garisnya saya sebut eh, katakanlah AX tambah BY plus C sama dengan 0. Nah, dia akan menyinggung apabila jarak dari X1 Y1 ke garis sama dengan jari-jari lingkaran gitu ya. Nah, jarak titik ke garis saya sudah tampilkan dengan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, tentunya adik-adik sudah mengenal rumus ini ya. Ntar kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, begitu. Nah, berarti untuk ini kita perlu mencari apa ini? Titik pusat dan jari-jari dari lingkaran. Nah, oke, kita lihat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau saya buat begini dulu ya. X kuadrat ditambah 2X gitu ya. Ditambah, nah ini Y kuadrat plus 8Y. Ya, min 8-nya saya pindahkan ke kanan ya. Nah, sekarang ini saya akan ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi X ditambah dengan setengah dari 2 gitu ya. Setengah dari 2 adalah 1. Nah, lalu dikuadratkan. Nah, selanjutnya adalah dikurangi dengan kuadrat dari 1. Nah, jadi formulanya begitu ya. Dengan cara serupa kita praktekkan untuk ini. Jadi ini kita kasih Y ditambahkan dengan setengah dari ini yaitu 4. Lalu dipangkatkan 2 ya. Nah, lalu dikurangi dengan kuadrat dari ini yaitu 16 ya. Oke. Nah, sebagai contoh lagi ya, oh ini sama dengan 8 gitu ya. Nah, mungkin adik-adik belum familiar cara yang begini, saya kasih contoh lagi ya. Misalnya kalau ada X kuadrat min 10X gitu ya. Maka jadi gimana? X dikurangi setengah dari 10 yaitu 5. Nah, dikuadratkan, dikurangi dengan kuadrat dari 5, 25 gitu ya. Oke, apakah ini minus ataukah plus itu ininya tetap kurang ya. Tetap kurang ya. Nah, contoh lagi ya, X kuadrat ditambah 12X. Nah, ini adik-adik bisa tulis X ditambah ya. Kalau ini plus, ini juga mesti plus gitu ya. Setengah dari 12 adalah 6. Lalu harus dikurangi dengan
kuadrat dari 6, yaitu 36. Saya rasa sudah sangat jelas. Sekali lagi ya, nah, misalnya kalau ada bentuk begini, katakanlah berapa ini ya, 14x ya. Oke, berarti ada ditulis x dikurang setengah kali 14, 7. Gitu ya. Kuadrat dikurang dengan kuadrat dari 7 adalah 49. Nah, gitu cara ngubah-ngubahnya ya. Oke. Nah, saya rasa udah jelas ya. Oke, ini saya hapus. Sekarang saya akan lanjutkan. Ya, tentunya adik-adik sudah pernah belajar lingkaran di kelas berapa ini? Oh, pusat lingkaran. Oh, kemarin udah belajar ya pusat lingkaran ya. Menentukan pusat lingkaran ya. Nah, ini X ditambah 1 pangkat 2 ditambah Y tambah 4 pangkat 2 sama dengan 8. Nah, min 16 pindah ke kanan jadi 16. Lalu 1 - 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Nah, sehingga X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Ya, nah dari sini kita akan mendapatkan eh, pembuat nolnya ya. X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Nah di sini Y tambah 4 sama dengan 0, Y sama dengan min 4. Nah berarti ini pusatnya adalah min 1, min 4 gitu ya. Sedangkan dari sini R kuadrat sama dengan 25, sehingga R sama dengan 5 gitu ya. Nah berarti kita sudah mendapatkan R-nya 5 dan pusatnya min 1, min 4 gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke kasus yang pertama, kasus yang A gitu ya. Nah, kasus yang A, Y sama dengan MX. Nah, kita rubah bentuknya menjadi bentuk umum seperti ini. Nah, contoh ya, Y sama dengan MX, kita akan ubah menjadi MX minus Y. Nah, kita akan cari jarak dari MX min Y sama dengan 0 gitu ya dia. Oke, kita akan cari jarak eh, pusat ya, pusatnya berapa tadi? Min 1, min 4 ya. Yang ini ya, P yang ini ke garis tersebut ya. Ke garis MX min Y sama dengan 0. Nah, dan jaraknya nih harus sama dengan jari-jari gitu ya. Nah, oke, harga mutlak. Lihat ya jaraknya ya. Ini jaraknya harga mutlak. Nah, ini kita input ke sini ya, min satunya input ke sini, sehingga jadi M kali min 1 menjadi min M gitu ya. Terus min 4 masukkan ke sini ya, min 4 jadi plus 4. Ya, dibagi dengan akar. Nah, lihat rumus ini ya, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A-nya yang mana A-nya? A-nya adalah yang ini ya, si M-nya. M kuadrat ditambah dengan terus A-nya, B-nya yang ini ya, B-nya ya, min 1 ya. Oke. Tambah min 1 pangkat 2 gitu ya. Dan harus sama dengan jari-jari lingkaran gitu ya. Jari-jarinya berapa tadi? 5 ya. Oke. Nah, sehingga ini harga mutlak min M ditambah 4 sama dengan 5 akar gitu ya. Nah, akarnya kita kalikan ke sebelah kanan ya. M kuadrat ditambah 1. Nah, selanjutnya supaya akarnya hilang, harga mutlaknya hilang, maka ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Gitu ya. Maka jadilah dia M kuadrat, 2 kali 4 kali min M, jadi min 8M, ditambah dengan 4 dikuadratkan jadi 16. Ya, 5 dikuadratkan jadi 25, M kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Sehingga M kuadrat min 8M ditambah 16 sama dengan 25 M kuadrat ditambah 25. Nah, 25 ini dapatnya dari mana? Ya, ini kali ini ya. Kali pelangi begitu ya. Ini kali ini kali ini ya.
Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Saya akan pindahkan semua ke ruas kanan ya. Jadi M kuadrat ini sehingga jadi berapa, Dedek? 25M kuadrat dikurang dengan M kuadrat. 24 M kuadrat gitu. Terus min 8 ini saya pindah ke kanan jadi plus 8M gitu ya. Terus 25 dikurangi dengan 16 jadinya berapa? Plus 9. Nah gitu. Nah selanjutnya adalah kita faktorkan jika mudah difaktor. Nah jika sulit difaktor adik-adik boleh menggunakan rumus ABC. Nah yang mana M bisa dicari dari rumus min B plus minus akar diskriminan per 2A gitu ya. Nah, ya tentunya adik-adik sudah familiar dengan rumus ini. Yang mana diskriminan itu bisa dicari dari B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah, berapa B-nya? B-nya adalah 8 adik-adik ya. 8 kuadrat min 4. Nah, A-nya berapa? A-nya 24. Ya, C-nya berapa? 9. Ya, kita akan meminta bantuan kalkulator biar cepat ya. Oke, saya tekan 8 kuadrat ya. Lalu ya, mode 1, 8 kuadrat itu 64. 64 dikurang 4 kali 24 kali 9 ya. Nah ini hasilnya negatif adik-adik ya. Negatif 800 ya. Ya. Nah perhatikan bahwa di dalam tanda akar ini haruslah bilangan positif gitu ya. Nggak boleh bilangan negatif. Nah karena diskriminannya di sini lebih kecil daripada 0. Maka nilai M-nya tidak ada gitu ya. Jadi persamaan kuadrat yang kita tuliskan ini tidak memiliki penyelesaian. Nah, berarti kesimpulannya adalah berapa nilai M-nya? M-nya adalah himpunan kosong begitu ya. Tidak ada. Tidak ada nilai M yang memenuhi. Nah, baik begitu penjelasan saya untuk soal ini. Sekarang silakan adik-adik screenshot dulu. Ya, oke. Nah, ya, adik-adik catat dulu pusat lingkaran ini ya dan jari-jarinya. Saya akan tulis di sini ya. Oke, ini pusatnya adalah min 1, min 4. Sedangkan jari-jarinya adalah 5. Ya, oke, supaya ruangnya lebih banyak ya. Saya akan hapus, silakan ada di screenshot. Oke, nah ini kita hapus sekarang. Hmm. Ayo kita lanjut dengan yang kedua. Nah, untuk nomor 2 kita ubah dulu persamaan garisnya menjadi bentuk umum ya. Yang ini untuk kasus yang B. Nah, persamaan garisnya MX min Y tambah 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini saya pindahkan ke situ ya, ke ruas kanan ya. Jadi ruas kirinya 0 gitu ya. Nah, nolnya saya tulis di kanan aja ya, biar enak lihatnya ya. Nah, sekarang kita cari jarak apa? Jarak min 1, min 4 ke garis tersebut gitu ya. Nah, ke garis tersebut. Nah, jadi harga mutlak ya. Oke, nah Dedek perhatikan lagi ya persamaan garis yang ini ya. Ah, jadi min satunya di mana? Dimasukkan ke sini ya. Min satunya masukkan ke sini. Sehingga jadi M dikali min satu. Sehingga jadi min M gitu ya. Terus min 4-nya dimasukkan ke sini ya. Nah, min 4 gitu ya. Min 4. Sehingga jadi plus 4. Nah lalu plus satu gitu ya. Nah terus dibagi dengan akar. Nah lihat ya rumusnya ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Lihat rumus yang pojok. A-nya yang mana? Nah A-nya adalah yang ini ya. Si M ini. Ya M kuadrat ditambah dengan. Terus B-nya yang mana? B-nya adalah min satu yang ini ya. Min 1 pangkat 2. Ya oke. Dan ini harus sama dengan apa? Harus sama dengan jari-jari gitu ya. Nah baik, sehingga jadinya min M.
ditambah 5 sama dengan, nah ini akarnya kali silang ke sebelah kanan, ya M kuadrat ditambah 1. Nah selanjutnya kita akan kuadratkan kedua ruas. Nah gitu ya. Ini kalau dikuadratkan jadi apa? Jadi M kuadrat. Ya 2 kali 5 kali min M jadi min 10 M. 5 dikuadratkan jadi 25. Ya 5 dikuadratkan jadi 25. Akar dikuadratkan jadi M kuadrat ditambah 1 gitu ya. Nah selanjutnya 25 kali M kuadrat dan 25 kali 1. Yang kiri biarkan saja. M kuadrat min 10 M ditambah 25 sama dengan 25 M kuadrat ditambah 25. Gitu ya. Oke, kali pelangi begitu. Nah, ruas kiri akan saya nolkan. 25 M kuadrat dikurang dengan M kuadrat. Hasilnya adalah 24 M kuadrat. Gitu ya. Nah, ini saya pindahkan ke ruas kanan. Jadilah dia plus 10 M gitu ya. Nah, 25 ini saling meniadakan. Nol dia ya. Ya, ruas kiri dikurang 25 hasilnya nol. Ruas kanan dikurang 25 hasilnya nol. Nah, ini akan saya bagi aja dengan 2. Maka dapatlah 12X. Oh, sorry. 12M. Ya, dibagi 2 ya. Ini juga dibagi 2 dapatlah 5M. Nah, selanjutnya akan saya faktor. Ini M-nya saya keluarkan. Ya, 12M gitu ya. Ditambah berapa, Dedek? Tambah 5. Nah, ya, M kali 12M hasilnya 12M kuadrat. M kali 5 hasilnya 5M. Persamaan ini akan 0 kalau M-nya sama dengan 0 atau yang ini 12M ditambah 5 sama dengan 0. Nah, yang ini dapatlah 12M sama dengan min 5. M-nya sama dengan min 5 per 12. Nah, jadi kesimpulannya apa? M yang didapat adalah 0 atau M yang didapat adalah min 5 per 12. Gitu ya. Oke. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, adik-adik boleh ini ya. Oke. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, sebentar lagi akan saya hapus. Ya, silakan adik-adik kalau mau screenshot dulu, screenshot lah. Ya, oke. Kita hapus ya. Kita lanjut berikutnya. Yang C ya. Hmm. Ya, bagaimanakah yang C? Apakah adik-adik sudah terbayang caranya? Nah, saya tulis lagi ya. C bentuk persamaannya adalah ini ya. Tapi akan saya ubah urutannya biar enak lihatnya ya. Min MX ditambah MY. Min MX ditambah MY plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita cari jarak apa? Jarak pusat, yaitu min 1, min 4 ke garis tersebut. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus jarak yang tadi. Harga mutlak. Ya, min satunya masukkan ke X. Jadilah dia apa? Min M kali min 1, jadilah dia M. Oh, sorry sebentar dulu. Ada yang keliru ini ya. Ada yang keliru. Ini bukan min M ya. Aduh, ntar dulu itu ya. Nah, coba ini kalau dihapus nggak mau dia ya. Keliru, keliru itu bukan min M. Min X harusnya ya. Nah, ini ya. Jadi, hmm, ada dia lihat ini min X ditambah MY ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi kita cari jarak. Oh, salah lagi ya. Jarak titik min 1, min 4 ke garis ya. Oke. Nah, harga mutlak kayak tadi ya. Ya.
Min 1 masukkan ke sini, maka min min 1. Jadinya 1 ya. Terus min 4 masukkan ke sini, ganti Y-nya dengan min 4, M kali min 4, sehingga jadi min 4M. Ya, ditambah 1, ya, satunya ini ya. Dibagi dengan A kuadrat. Nah, A kuadratnya adalah min 1 ya. Berarti min 1 pangkat 2 ditambah B kuadrat. Nah, B kuadratnya ini ya. Si M-nya ini ya. Ini adalah B ya. Maka ini M kuadrat. Harga mutlak sama dengan apa? Sama dengan jari-jari gitu ya. Sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini jadinya apa Dede? Min 4M ditambah 2 dibagi. Ini langsung aja ya. Langsung aja kita kali silang supaya cepat adik-adik ya. Nah, jadi ini harga mutlak. Min 4M ditambah 2 ya. 1 tambah 1 2 ya. Itu tambah 1. Nah, terus ini kali silang ke kanan. 5 akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, ruas kiri, ruas kanan kita kuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan. Ya, min 4M dikuadratkan jadilah dia 16M kuadrat. Nah, lalu 2 kali 2, 4. 4 kali min 4M jadinya min 16M. Ya, 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Oke, 5 dikuadratkan jadilah dia 25. Akar dikuadratkan maka akarnya lenyap. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita kali pelangi ini ya. 25 kali 1, 25 kali M kuadrat. Ya, ruas kiri tetap M kuadrat min 16M tambah 4 gitu ya. Sama dengan 25 plus 25 M kuadrat. Nah, ruas kanan akan saya nolkan, ruas kiri akan saya nolkan, berarti ini dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga jadinya 25M kuadrat dikurang 16M kuadrat. Jadilah dia 9M kuadrat. Nah, ini saya pindahkan ke ruas kanan, jadilah plus 16M gitu ya. Nah, sedangkan 25 dikurang 4 ya, ini pindah ke kanan jadi min 4 ya. 25 kurang 4 jadilah dia plus 21. Nah, dapat persamaan seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita faktorkan ya. Jika memungkinkan kita faktorkan. Ini kayaknya ruwet angkanya. Nah, kembali kita gunakan rumus ABC. Ya, min B plus minus akar diskriminan per 2A gitu ya. Nah, yang mana diskriminan bisa dicari dari rumus B kuadrat min 4AC ya. Nah, B-nya berapa? B-nya 16 dong ya. 16 kuadrat min 4. A-nya berapa? A-nya 9 ya. Ya, terus C-nya berapa? C-nya 21. Oke. Nah, saya akan gunakan kalkulator. Ya, 16 kuadrat ya dikurang 4 kali 9 kali 21. Nah, kita akan mendapatkan hasil minus 500 gitu ya. Ya. Nah, karena diskriminan kurang dari 0, maka otomatis akar ini tidak punya nilai gitu ya. Tidak terdefinisi. Sehingga apa? Sehingga M-nya itu tidak punya nilai gitu ya. M-nya adalah himpunan kosong gitu ya. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada nilai M yang memenuhi gitu ya. Baik, itu untuk kasus yang C. Nah, sekarang kita cek kasus yang D ya. Nah, akan saya hapus. Silakan adik-adik mau screenshot dulu boleh? Ya, oke. Nah, kasus yang D sebetulnya sangat mudah. Kita tidak perlu menggunakan rumusan yang tadi ya. Rumusan yang tadi mungkin terlalu rumit ya. Nah, eh ini Y sama dengan M ya. Jadi kita cari jari-jarinya dengan cara delta Y gitu ya. Nah,
Jadi untuk si D ya. Hmm. Jari-jari bisa kita cari dari harga mutlak delta Y. Nah, kenapa delta Y? Karena yang diketahui adalah Y sama dengan M gitu ya. Ini saya tulis di sini ya. Dia akan menyinggung Y sama dengan M. Sedangkan titik ininya pusatnya -1, Nah, jadi jari-jari itu adalah jarak dari koordinat Y gitu ya. Nah, Y-nya di sini adalah M. Sedangkan Y untuk pusat lingkaran adalah -4. Nah, gitu ya. Ini sama dengan M ditambah 4. Dan harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 5 gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa M ditambah 4 sama dengan 5 atau M ditambah 4 sama dengan -5 gitu ya. Nah, sehingga M sama dengan 1 atau M sama dengan -9 ya. Nah, jadi begitu nilai M-nya. Nah, kalau adik-adik menggunakan rumus yang tadi boleh aja ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, cara yang kedua. Nah, jadi persamaan ini kita ubah dulu menjadi Y min M sama dengan 0. Nah, lalu adik-adik cari jarak apa? Jarak pusatnya -1, -4 ke garis tersebut gitu ya. Nah, jadi harga mutlak ya adik-adik masukkan -4-nya ke sini, kerak gitu ya, -4-nya ke situ sehingga jadi -4 min M gitu ya. Terus akar. Nah, di sini A-nya mana? A-nya nggak ada ya, karena Y-nya nggak ada, maka kita tulis 0 gitu ya. 0 kuadrat ditambah B-nya adalah 1 ya, koefisien dari si Y. 1 kuadrat. Nah, harus sama dengan jari-jari gitu ya, sama dengan 5. Sehingga yang bawahnya kan akar 1 ya. Jadi ini min 4 min M ya sama dengan 5 gitu ya. Nah, perhatikan bawahnya sama dengan ini ada deh ya. Sama dengan 1 ya. Nah, oke. Selanjutnya ini minnya boleh dikeluarkan ya. Jadi min M ditambah 4 sama dengan 5 ya. Nah, udah saya tulis ke sini aja. Biar cukup ya. Nah, berarti kalau ada harga mutlak, maka tanda minusnya boleh dihilangkan. Sehingga sama aja dengan M ditambah 4 sama dengan 5 gitu ya. Nah, gitu. Nah, sehingga persamaan yang didapat sama aja dengan ini ya. Jadi kalau ini dilanjutkan, M ditambah 4 sama dengan 5. Atau M ditambah 4 sama dengan -5. Ya, oke. Jadi M-nya sama dengan 1 atau M sama dengan -9. Nah, gitu adik-adik ya. Oke, serasa sudah cukup jelas dengan dua metode ya. Oke. Nah, ini sudah lumayan panjang videonya. Saya cukupkan saja dulu. Untuk nomor 6 dan nomor 7 saya akan bikin satu video lagi supaya adik-adik jelas ya. Sukses selalu untuk adik-adik semuanya. Silakan screenshot dulu sebelum kita off. Ya, oke. Tunggu video berikutnya nomor 6 dan nomor 7. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.